Event handler di jQuery. Apa sih itu event handler di jQuery? Nah, jadi semua tindakan pengguna yang berbeda yang dapat ditanggapi oleh JavaScript atau jQuery itu disebutnya event atau kejadian lah ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, contohnya apa sih? Pertama, misalnya nih, menggerakkan mouse di atas elemen, misalnya seperti ini ya nih, elemen. Atau memilih tombol radio gitu, misalnya kayak ada buletan gitu kan, radio button. Atau juga bisa misalnya dengan mengklik elemen, misalnya kayak ngeklik ini gitu. Nah, si event handler ini macam-macamnya di jQuery. Ada terbagi menjadi mouse event, keyboard event, form event, dan dokumen atau window event. Di mouse event ini ada klik, double klik, mouse enter, atau mouse lift. Kalau keyboard event ini ada key press, key down, dan key up. Kalau untuk form ada submit, change, focus, sama blur. Kalau dokumen atau window element ini ada onload atau resize, scroll, atau unload. Nah, kalau cara makainya itu kayak gimana sih? Nah, cara makainya ada dua cara. Pertama, kita bisa langsung panggil si jQuery-nya. Lalu kita selektornya kemana, misalnya si ID tombol kirim. Kalau misalnya kita menambahin event listener klik, jadi saat kalau misalnya diklik, maka akan jalankan sesuatu. Tapi bisa juga dengan menggunakan seperti ini, titik on, dan di dalamnya fungsinya itu klik. Nah, seperti ini. Nah, kalau menurut saya sih, saya lebih menyarankan untuk pakai yang ini dibandingkan yang di atas. Karena untuk yang di bawah ini lebih fleksibel ya, dibandingkan ke atas. Kalau misalnya dengan fungsi on ini, kita bisa tambahkan fungsi-fungsi lainnya di dalam satu fungsi. Jadi bisa on click, bisa on apa gitu. Dalam satu ini dengan dibungkus dengan objek. Tapi kalau misalnya klik ini hanya satu saja sih. Tapi yang menjadi standar di dalam developer sih kalau untuk jQuery, biasanya mereka menggunakan titik on click ini sih. Karena ini lebih bagus saja sih. Dari sisi performance juga lebih baik seperti ini. Untuk titik on. Nah, kita bisa langsung saja ke implementasi. Karena ini kita bisa lihat langsung di implementasi. Nah, kita punya list seperti ini ya. Kita kembalikan dulu seperti semula. Nah, seperti ini ya. Kita kembalikan dulu ke sebelumnya. Nah, kalau kalian pengen lihat di sini kan ada Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Nah, saya pengennya di sini saat saya mau ngeklik Bandung, nah sini saya akan coba tambahkan tombol ya, biar lebih enak. Kalau saat saya pilih Bandung, maka akan ada pop-up misalnya saya memilih Bandung gitu, atau saya ingin pergi ke Bandung misalnya gitu. Nah, dengan itu kita bisa menambahkan event listener nih. Jadi saat tombol diklik, maka akan melakukan action tertentu. Nah, caranya gimana? Masuk lagi ke dokumen ready yang ada di sini. Nah, sebelumnya kita tambahin dulu ya tombolnya. Saya lupa. Berarti button ya. Saya beri nama kelas ke Bandung misalnya. Atau saya beri ID aja karena tombol kan biasanya sih pakainya ID. Nah, misalnya seperti ini ada tombol pergi untuk ke Bandung. Nah, bagaimana cara membuat script untuk yang tadi ya? Kita balik lagi ke yang event handler di jQuery ini. Jika kalian lihat di bagian sini ada macam-macam nih, ada mouse event, keyboard event, form event, atau document event. Nah, di sini kita bisa menggunakan mouse event ini klik di dalam button ya. Jadi kalau kita balik lagi ke yang tadi, kita bisa menambahkan on click di sini ya. Saat on click ini akan melakukan sesuatu. Berarti di sini saya tandakan jQuery.
dalam kurung kita panggil seleksi ke Bandungnya, tombolnya ya, tombol ke Bandung. Misalnya on, di sini saya pengen on klik ya. Nah, kalau saat saya klik, maka akan menjalankan fungsi seperti ini. Misalnya saya suka ke Bandung misalnya seperti ini ya. Nah, saat kita refresh, kalau misalnya kalian lihat saat klik ini, nah maka akan ada pop-up seperti ini. Saya suka ke Bandung misalnya seperti itu nih. Terus misalnya nih saya pengen nambahin tombol lagi nih, misalnya saya nggak suka nih, saya pengen buat hapus Bandung misalnya nih, karena saya nggak suka ke Bandung misalnya. Saya bikin tombol lagi, misalnya hapus Bandung misalnya nih. Kita tambahkan tombol dengan icon X misalnya nih. Jadi akan seperti ini ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi nih si event listener-nya dengan cara menambahkan di bawahnya nih. Berarti di sini saya cukup tambahkan ini aja nih. Tambahkan hapus Bandung. Nah, saat saya menambahkan hapus Bandung ini, maka saya ingin menghapus kelas Bandungnya nih misalnya. Kita coba ingat-ingat lagi materi yang sebelumnya untuk yang mengubah DOM. Nah, kita bisa targetkan kelas Bandung ini ya. Berarti di sini dolar dalam kurung titik Bandung, ini move nih misalnya. Terus pengen ada alert juga, bisa kok, Bandung dihapus misalnya seperti ini ya. Jadi maksudnya script ini adalah apa? Jadi saat saya mengklik hapus Bandung, maka akan dihapus si ini Bandungnya, dan saya memunculkan alert bahwa oh Bandung dihapus gitu. Jadi contohnya seperti ini. Saat saya klik pergi, saya suka ke Bandung misalnya. Tapi saat saya hapus ininya, Bandung dihapus nih, dan Bandung langsung hilang dari DOM dan gak akan ada. Nah, jadi untuk event listener itu contohnya seperti ini. Ini untuk on click. Kalian juga bisa gunakan yang lain seperti hover misalnya, ataupun on mouse hover misalnya. Itu tergantung dari kalian ingin menggunakan seperti apa. Namun saya hanya menyontohkan yang kliknya saja, karena untuk yang lainnya hampir sama semua ya. Nah, ini ada klik, ada double klik. Berarti kalau misalnya tombolnya di double klik, maka akan melakukan tertentu. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup sampai situ aja untuk yang bagian event handler.